Selamat siang, perkenalkan saya Nur Oktavianti Dewi, saya mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan membuat salah satu video cara menggunakan satu aplikasi untuk memenuhi tugas UAS dari pemrograman komputer pembelajaran menggunakan video Camtasia. Nah, di sini dosen pengampu mata kuliah ini adalah Dr. Dede Suratman MSI. Nah, di sini saya akan melakukan atau membuat satu video bagaimana cara kita melakukan atau mengakses aplikasi Lumio. Sebelumnya, apa sih aplikasi Lumio itu? Nah, aplikasi Lumio itu adalah salah satu platform yang dimaksudkan untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan interaktif di kelas dengan menawarkan alat yang membantu guru membuat dan mengelola materi pembelajaran digital. Di sini aplikasi Lumio juga memungkinkan guru untuk membuat berbagai jenis materi pembelajaran seperti presentasi, kuis, diskusi, dan latihan yang interaktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Ada aplikasi atau fitur-fitur utama dalam aplikasi Lumio yaitu interaktivitas guru. Di sini guru dapat membuat suatu materi yang terlibat secara langsung dengan siswa. Jadi seperti kuis, polling, dan aktivitas berbasis permainan yang dimainkan secara real time di perangkat siswa. Kemudian ada fitur kolaborasi. Di sini siswa dapat bekerja sama dalam proyek kelompok atau berbagi ide dan menyelesaikan tugas dalam lingkungan yang lebih hidup. Kemudian aksesibilitas. Di sini ada konten pembelajaran dapat diakses secara online atau melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel. Kemudian ada integrasi. Di sini aplikasi Lumio membantu meningkatkan keterlibatan siswa dengan membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses. Nah, selain itu, Lumio juga sering terintegrasi dengan alat seperti Google Classroom untuk mempermudah penggunaan bersama dengan platform pendidikan yang sudah populer. Nah, kita akan lanjut masuk ke dalam bagaimana sih cara kita menggunakan aplikasi Lumio. Di sini saya menggunakan akun Belajar ID, ya, akun Belajar ID yang saya gunakan. Nah, di sini kita keluar dulu, kita masuk ke dalam browser kita klik Lumio. Ya. Nah, di sini kita mencari yang simbolnya seperti ini, kita klik. Setelah itu kita daftar ya. Nah, sign in, kita menggunakan, karena kita guru, kita pilih yang teacher. Nah, di sini kita masukkan ya akun kita. Kebetulan saya sudah masuk ke dalam akun Belajar ID saya. Nah, coba ya, kita coba menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini ya, sudah masuk dalam akun ini. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini tampilan dari aplikasi Lumio ini. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang sudah saya beritahukan tadi ya. Nah, di sini ada My Library. Nah, di sini muncul segala presentasi yang sudah kita buat. Nah, di sini share, read libraries. Kemudian di sini juga ada Lumio Library. Di sini banyak sekali hal yang dapat kita temukan, ya, termasuk di sini misalnya kita dapat menemukan template yang akan kita inginkan seperti apa. Nah, kemudian di sini juga ada kuis interaktif yang tadi sudah kita jelaskan di awal, bisa dalam bentuk permainan. Kemudian kita bisa membuat salah satu presentasi, memasukkan salah satu video dari YouTube, bisa di sini. Nah, misalnya di sini kita pilih grade ya. Kita pilih grade 7. Subjeknya di sini science. Kebetulan saya mengajar IPA. Nah, di sini boleh kita misalnya cari ukuran. Oke, maaf.
Nah, di sini science, kemudian di sini grade-nya 7. Misalnya ini ya. Kita bisa cek. Jadi, oke. Ini banyak sekali ya. Ini di dalam bentuk PBL kolaborasi bisa ada Steam Choice ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini. Ini adalah salah satu uh, template yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, kalau kita ingin membuat satu presentasi menggunakan ini, kita bisa klik di sini, New, ya. Nah, di sini kita bisa memilih ya teman-teman dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan dalam bentuk catatan. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan YouTube, yaitu video yang akan kita lakukan, kita ajarkan. Kemudian di sini pet ya, di sini bisa dalam bentuk permainan. Kita bisa, contohnya di sini kalau dalam MTK ada pecahan bisa kita lakukan di sini. Kemudian ini dalam bentuk gaya, kalau di IPA, nah ini banyak sekali. Kita bisa cari di sini misalnya pengukuran, ada nggak ya pengukuran? Oh, ini dalam bahasa Inggris ya. Misalnya gaya. Nah, di sini tadi gaya ya. Kita bisa klik di sini, teman-teman. Nah, di sini akan muncul see it. Kita ingin melihat. Nah, sini sudah muncul pad-nya, interactive simulation. Jadi kita bisa menggunakan satu simulasi seperti ini. Atau ketika kita meminta anak-anak untuk melihat apakah ada gaya yang terjadi dalam suatu gambar tersebut. Misal kalau kita save ya. Oke, importing one pad. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita view, coba kita view ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Nah, untuk dalam gaya, misalnya kita bisa melihat apakah ada gaya yang bekerja. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan suaranya ya teman-teman. Nah, kita bisa klik di sini jika gayanya itu 0. Nah, tidak ada terjadi tarikan atau dorongan. Kemudian kita bisa lihat value-nya, kemudian kecepatannya seperti ini. Nah, coba ya, kita coba saja lakukan di sini. Ini preview activities-nya. Nah, coba kalau kita itu. Oke, sini ada. Nah, di sini bisa bergerak ya. Jadi ketika gayanya itu arahnya ke kanan dengan nilai misalnya 50 Newton, masanya itu 50 kilo dengan kecepatan misalnya di sini kita bisa melihat dengan kecepatan berapa. Nah, ya kita tambahkan menjadi 51 gayanya misalnya, atau kalau terlalu besar kita coba misalnya dua, gayanya 1. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini untuk kita bisa melihat gaya yang bekerja. Misalnya di sini 10 Newton. Oke. Nih, misalnya gayanya seperti ini, ya.
Kalau dia misalnya tambah beban lagi, kita lihat ya. Nah, kita tambah gayanya. Kita bisa lihat nanti di kecepatan berapa dia akan mampu mendorongnya. Seperti itu, ya. Oke, nah di situ. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat salah satu presentasi, ini kita klik new tadi. Kebetulan saya sudah membuat satu presentasi ya. Kita bisa lihat coba punya saya di sini. Hmm, di My Library, saya coba lihat dulu. Nah, di sini ya, saya sudah buat contohnya. Ini contoh punya saya. Hmm, Nah, misalnya di sini juga kita bisa meminta anak-anak untuk masuk ke dalam presentasi yang kita buat, minta anak-anak itu masuk ke dalam uh, web lumionclass.com dengan memasukkan kelas ID-nya atau menggunakan QR kodenya. Nah, di sini kita bisa menunggu anak-anak untuk bisa join ke dalam presentasi kita. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.